batuan beku. Ya, sedikit kita review klasifikasi batuan beku di sini. Mungkin sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal mengenai batuan beku, klasifikasinya. Ya, mengenai diagram QAPF, ya. Untuk diagram QAPF ada yang bisa menjelaskan apa yang disebut dengan granodiorit. Ayo. Apa ciri-ciri Batuan beku kan, Pak? ya batuan beku yang seperti apa yang disebut dengan granodiorit? Intrusif, Pak. Yuk, siapa yang berani nunjuk? Siapa tadi? Yuk, silakan. Batuan granodiorit adalah, ayo saya catat namanya. Batuan beku, Pak. Otman. Batuan beku intrusif, Pak. Terus, klasifikasinya apa? Klasifikasi maksudnya komposisi mineral, Pak, atau gimana, Pak? Ya, bagaimana ciri kemudian komposisi dari batuan granodiorit? Berwarna abu terang sampai gelap. Terus? Teksturnya feneritik, Pak. Kristal tambah jelas. Terus? Apa mencirikan dia dengan bedanya dengan granit gitu? Ayo. Apa bedanya granit dengan granodiorit? Izin menambahkan, Pak. Kalau bedanya dengan granit tuh granodiorit itu Ya, Dava. warnanya lebih ini, Pak, putih pucat, Pak, dibandingkan granit. Kenapa dia putih pucat? Karena mengandung feldspar, bukan sih, Pak? Feldspar yang lebih banyak dibandingkan granit. Siapa yang lebih banyak feldsparnya, granit atau granodiorit? Lebih banyak itu granodiorit, Pak. Granodiorit. Iya, Pak. Granodiorit ya, bukan granidiorit. Iya, Pak, granodiorit, Pak. Sorry, Pak. Coba komposisi granodiorit apa? Feldspar, kuarsa, Pak. Biotit sama muskovit. Persentasenya? Persentasenya kuarsanya ini, Pak. Ya? Ya, ini adalah klasifikasi UGS ya mengenai batuan beku plutonik terutama. Yaitu batuan beku plutonik semua. Ayo, siapa yang mau menjelaskan apa bedanya granit dan granodiorit? Ayo. Syadafa sama Otman tadi mau melengkapi. Izin Bapak gimana, Pak? Tadi mau melengkapi, silakan. Apa bedanya antara granit dengan granodiorit? Nah, ini untuk rekan-rekan tahu bagaimana membaca diagramnya. Ya, silakan, Ananda.
Silakan Raditya. Ya. Terus selain itu kuarsanya kenapa? Hampir tepat ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini, yang pertama kita lihat adalah kuarsanya ya. Jadi kandungan kuarsanya seberapa? Kalau misalnya dia kandungan kuarsanya antara 20 sampai 60%, itu adalah kelompok dari, kalau misalnya 90% adalah alkali feldspar, berarti dia alkali feldspar granit. Kemudian kalau dia antara 10 sampai sekitar 65% kuarsanya, itu kita sebut granit ya. Nah, kalau misalnya di sini 60% feldspar, maka harus ada tempat untuk si plagioklas. Nah, kemudian kalau dominan plagioklasnya lebih dari 65% plagioklas semua, jarang terdapat si alkali feldspar, maka kita menyebutnya granodiorit. Kemudian kalau dia lebih dominan plagioklas semua, maka kita menyebutnya tonalite ya. Nah, kemudian untuk monzocyanid, siapa yang bisa menjelaskan monzocyanid? Ayo, monzocyanid. Sama seperti tadi, granit. Silakan monzocyanid. Silakan. Pak, izin Pak. Monzocyanid ini Pak memiliki lebih banyak alkali feldspar dibandingkan monzodiorit Pak. Bapak, izin Pak, mic Bapak mute ya Pak. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan monzocyanid? Latuf, silakan. Siapa mau menjelaskan monzocyanid itu apa? Sudah ada di sini klasifikasinya. Yuk. Dede Akmal Ramadhani. Ya Pak, Ayo, apa itu monzocyanid? Ayo, Dek. itu
batuan beku juga, Pak. Plutonik. Kan ada di klasifikasi ini yang di live monitor. Ayo jelaskan kenapa dia disebut monzocyanide. Ayo. Ada yang masih bingung menerapkan klasifikasi ini? Karena ini bukan, Pak, seimbang gitu, Pak. Feldspar sama alkalinya. Kenapa? Feldspar sama alkalinya seimbang, makanya disebut monzocyanide, Pak. Apa syaratnya monzocyanide? Kita sebut cyanide. Komposisinya menengah, Pak. Posisinya menengah. Terus kalau kita lihat dari kuarsanya seberapa? Yang di Monzocyanide. Kuarsa kurang dari 5%, Pak. Gimana? kurang dari 5%. Monzocyanide. Kalau monzocyanide ada kuarsanya nggak? Maaf Bapak, kayaknya kalau yang monzocyanide itu nggak ada kuarsanya tapi mengandung feldspatoid. Dan dia lebih banyak mengandung alkali feldspar. Kalau yang monzodiorit lebih banyak mengandung plagioklas, soalnya ada di sebelah kanan. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah paham ya? Paham penggunaan klasifikasi ini. Jadi batuan beku, ada batuan beku yang jadi ada yang menggunakan klasifikasi dari komposisinya, yaitu ada batuan beku basal, peridotit, kemudian ultra basal, peridotit, kemudian basal, gabbro, intermediate diorit, dan granit untuk yang asam. Sedangkan untuk batuan yang halus ada komatite sebenarnya yang pertama, kemudian basalt, andesit, rhyolite, ya, yang apanitik. Kemudian setelah ini kemudian didetailkan ke klasifikasi ini. Ada yang untuk batuan beku basa khusus, ya. Ada yang batuan beku asam. Kemudian secara umum ini digunakan klasifikasi ini oleh IUGS. Jadi setelah kita analisis, namanya analisis petrografi atau mineralogi, kita akan tahu komposisi mineralnya apa yang ditemukan, sehingga kita bisa belajar menggunakan apakah kotak kuning ataupun kotak biru, ya. Kalau yang kotak biru sedikit keterdapatannya di Indonesia, tapi di Sulawesi lumayan luas, kemudian sampai di Jepara, Bawean gitu ya. Itu yang nomor yang warna biru. Nah, kalau yang warna kuning banyak, umum dijumpai. Nah, ini kaitannya antara tektonik dengan keterdapatan batuan, ini kira-kira kerampakannya. Jadi piroksen olivin kira-kira hitam kehijauan, kemudian piroksen plagioklas itu kira-kira abu-abu, kemudian kuarsa biotit itu abu-abu hitam, kemudian kuarsa dan sampai ke feldspar itu sudah kemerahan dengan kristal yang besar-besar, ya. Ini klasifikasinya. Kemudian kalau kita sudah menggunakan geokimia, itu akan ada
klasifikasi seperti itu. Ada pertanyaan di batuan beku? Kalau tidak, nanti minggu depan kita tinggal praktek penerapan dan klasifikasi batuan beku. Sekarang kita masuk ke batuan sedimen, ya. Ada pertanyaan di batuan beku, petrologinya, penamaan batuannya? Oke, ada yang bingung Cukup, ya? Pak. Ya. Cukup, Pak. Izin, Pak. Cukup ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah cukup di batuan beku, kita lanjut ke batuan sedimen. Ada yang mau mendahului? Oh, hujannya besar, petirnya lumayan. Ada yang mau menjelaskan mengenai batuan sedimen itu apa? Review lagi geologi dasar sedikit. Silakan. Jadi baru Otman, Syadafa. Silakan, yang lain. Yang mau membahas apa sih yang rekan-rekan tahu tentang batuan sedimen gitu ya. Silakan. Saya Bapak. Siapa ini punya suara? Batuan sedimen itu batuan yang terbentuk dari pelapukan, Bapak. Gazi ya? Iya, Pak. Coba Gazi diulangi biar teman-temannya dengar. Batuan sedimen itu batuan yang terbentuk dari pelapukan dan pengendapan, Bapak. Material. Oke, yang lengkap. Izin menambahkan, Pak. Batuan sedimen apa tadi? Batuan yang terbentuk dari hasil pelapukan dan pengendapan Pelapukan. dan transportasi, Bapak. Coba diurut dari awal. Saya Pak. Ya, Pak. Silakan, Haikal. Tengku Pak. Ya, Tengku. Oke Pak. Batuan sedimen tuh pertama dia pelapukan dulu Pak. Itu terus ada erosi sama transportasi. Itu biasanya medianya tuh kayak air, angin, es gitu Pak. Terus setelah itu dia mengalami pengendapan di sungai atau laut. Terus airnya itu litifikasi Pak, proses pemadatan. Kompaksi ya. Kalau proses pemadatan itu kompaksi. Iya Pak, kompaksi Pak. Terus setelah terkompaksi, Jadi batuan sedimen Pak. Sementasi Pak. fermentasi ya. Iya Pak. Litifikasi lengkapnya ya. Iya Pak. Jadi dia ada pelapukan, kemudian habis pelapukan apa? Tertransportasi. Erosi. Erosi, tertransportasi terus, ya, Pak. Ya, jadi dia ada pelapukan, erosi, transportasi, kemudian sedimentasi atau deposisi, kemudian kompaksi dan litifikasi. Ya. Ada 5, jadi jangan bingung nanti. 5 proses pembentukan batuan sedimen. Jangan bingung ya dengan batuan yang lain. Oke, kita masuk ke batuan sedimen. Sudah terlihat ya. Ya, jadi pelapukan, kemudian dia terjadi erosi, kemudian terjadi transportasi, kemudian ketika tenaga mediatornya habis, dia terjadi sedimentasi, kemudian proses litifikasi atau diagenesis. Kemudian komposisinya,
komposisi dari batuan sedimen itu ada fragmen. Kalau dalam batuan beku disebut apa? Kalau sedimen kita nyebutnya fragmen. Kalau batuan beku kita nyebutnya apa? Ayo. Siapa yang mau menjelaskan bedanya kalau di sedimen kita menyebutnya fragmen. Kalau di batuan beku nyebutnya apa? Kristal, Pak. Ya, yang lain. Bukan kristal. Litik bukan sih, Pak? Apa? Litik, Pak, litik. Litik itu apa? Litik itu batuan ya. Batuan yang ada di batuan lain. Oh, baik, Pak. Kalau fragmen di batuan beku kita nyebutnya apa? Phenocryst. Ya. Jadi kita menyebutnya phenocryst dan fragmen. Jadi ada phenocryst, kemudian ada massa dasar. Ya. Kalau di batuan sedimen kita nyebutnya fragmen dan matriks. Fragmen untuk buah kedatangannya, untuk yang besar-besar ukurannya, ya. Kemudian matriks untuk yang kecil. Sedangkan kalau untuk di batuan beku kita nyebutnya phenocryst dan massa dasar. Phenocryst yang besar-besar, kemudian massa dasar yang kecil. Suara saya terdengar ya? Pak, boleh diulang nggak, Pak, yang bagian batuan beku ya, Pak? Ya, kalau batuan sedimen kita menyebutnya fragmen dan matriks. Ya. Kalau yang besar-besar kita sebut fragmen, kemudian kalau ada yang ukuran kecilnya kita sebut matriks. Tapi kalau di batuan beku kita nyebutnya phenocryst dan massa dasar. Ya. Phenocryst biasanya yang besar-besar, yang kristalnya terlihat, massa dasar yang mengisi, ya. Mengunci. Itu bedanya. Kemudian kalau batuan sedimen, apa bedanya di dalam bentuk kristalnya? Apa bedanya sedimen dengan beku? Suara saya terdengar ya, karena di sini hujan deras sekali. Apa bedanya? Hubungan antar kristal. Ayo. Kalau batuan beku dia saling mengunci. Ya. Kalau rekan-rekan melihat ada seonggokan batu, kemudian kalau dia saling mengunci, berarti dia batuan beku. Tapi kalau misalnya dia lepas-lepas, sudah terjadi perubahan ukuran bentuk butir, dia biasanya batuan sedimen. Nah, kemudian sering memiliki kandungan hasil proses kimiawi dan kolaborasi. Ya, jadi karena dia sudah mengalami proses transportasi, biasanya dia sudah tidak saling mengunci, ya. Jadi dia hubungannya lepas-lepas. Kemudian sering terdapat material organik yang banyak mengandung fosil apabila terbentuknya dari laut dangkal sampai laut. Oke, untuk pembentukan mineral, pengelompokan mineral batuan sedimen itu ada mineral autogenik,
autogenik yang terbentuk di daerah sedimentasi yang langsung diendapkan seperti gipsum, kemudian kalsit, anhidrit, soda besi, halit, dan kemudian mineral halogenik terbentuk di daerah luar cekungan sedimentasi, kemudian mengalami transportasi, kemudian diendapkan. Recording in progress. Dan kemudian terjadi likuiditas. Nah, kemudian di dalam istilah batuan sedimen ada struktur batuan. Kalau di batuan beku strukturnya apa aja? Ada yang masih ingat? Struktur batuan beku. Ada apa? Fajar Herdiansyah. Ada apa kalau misalnya struktur batuan beku? Kenapa, Pak? Ya, struktur kalau di batuan beku ada apa aja? Ini kan kita belajar di struktur sedimen sekarang. Kalau di batuan beku ada apa aja? Kafes. Struktur. Ayo, struktur. Oh, ada kekar ya, Pak? Ya, struktur yang alami ya, alami dulu. Kalau kekar kan udah nanti di. Izin menjawab, Pak. Masif, Ya, silakan. struktur masif, vesikuler, Masih vestikuler, paneritik, paneritik, terus paneritik lebih ke derajat kristalisasi ya. iya. Oke, strukturnya apa? Amigdaloidal. Amigdaloidal. Ya. Iya. Ada skoria. Flow, ada, Pak. Ya, ada amigdaloidal ya. Nah, itu struktur di batuan beku. Sedangkan di batuan sedimen, nah ini struktur sedimennya agak ya. Jadi kita kalau batuan sedimen ya kita lebih melihat dia ke sortasinya, ya. Hubungan antara penyusun satu dengan yang lain. Di mana setiap batuan sedimen itu sangat terpengaruh pada media dan jumlah sumbernya, ya. Sumber provenance atau asal usul batuan. Ya. Batuan sedimen dibedakan secara utama menjadi tekstur klastik dan non plastik. Ya. Apa artinya klastik dan non plastik? Coba ada yang mau bantu menjelaskan? Apa itu struktur plastik? Apa itu non plastik? Yuk, silakan. Apa itu plastik? Apa itu non plastik? Saya, Pak Indra. Ya, silakan Indra Hekal. Sedimen plastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari fragmen kas batuan atau mineral yang tererosi dan tertransportasi, kemudian mengendap dan mengikat satu sama lain. Sedimen non-plastik adalah batuan sedimen yang terbentuk melalui proses kimia, biologi, atau evaporasi tanpa melibatkan fragmen batuan yang tererosi. Oke, jadi bedanya ada di mana? Di proses kimia. Kalau plastik alami, kalau non-plastik ada proses kimianya. Ya, kalau non-plastik itu bisa organik ya, bisa anorganik. Jadi kalau yang organik misalnya ada terumbu karang dan sebagainya itu organik.
Betul yang disampaikan Haikal. Jadi kalau batuan sedimen itu tergantung siapa yang di mana dia terbentuknya, sehingga dapat kita identifikasi. Jadi ada batuan sedimen bertekstur plastik atau rombakan, ada yang non plastik. Oke, ini adalah pencirinya non plastik, yaitu terdiri dari autogenik mineral tadi. Kemudian pada suhu dan tekanan tertentu sering memperlihatkan gejala diagenesa. Kemudian porositas primernya cukup rendah ya. Kemudian banyak yang memperlihatkan tekstur mozaik. Kemudian terdapat butiran yang amorf, bisa jadi untuk memastikan bahwa itu sedimen. Ini adalah ukuran sedimen, dia menggunakan mesh ya. Jadi atau milimeter ya. Kalau misalnya dia ukurannya agak besar, lebih dari 1 milimeter, kita nyebutnya kristalin, batuan kristalin yang sangat kasar ya. Kemudian di bawahnya agak kasar, kemudian sedang, kemudian halus, kemudian sangat halus, kemudian mikrokristalin dan kriptokristalin. Oke, ini adalah batuan masih tertekstur plastik ya. Kemudian terdiri dari material detritus ya, hasil rombakan pecahan. Kemudian memperlihatkan ya, jadi ada detritusnya atau pecahan dari batuan sebelumnya. Nah, ini adalah sebagai penciri dari batuan sedimen plastik. Ya. Kemudian ada struktur sedimen. Struktur sedimen S1 biasanya berupa struktur geologi, kemudian ada stratigrafi di beberapa titiknya. Nah, kemudian kalau dia lapisannya ketebalannya lebih dari 1 mili, itu disebut lapisan. Kemudian kalau kurang dari 1 mili, itu biasanya kita sebut dengan laminasi. Nanti laminasi di batuan karbonat kita mengenal foliasi. Jadi itu berbeda-beda. Nah, prosesnya adalah pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi sama. Kemudian kalau kita mau asal-usulnya dari mana, kita bisa mengetahui provenance lewat program saat ini. Ya. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya. Jadi kalau kita punya ukuran besar, meshnya kurang dari 256, itu kita sebut dengan boulder bongkah ya. Karena banyak sekali. Kemudian kalau yang lebih besar lagi kita sebutnya cobble ya. Kemudian di bawahnya kita menyebutnya kalau itu lebih kasar lagi ya. Pasir kasar, kerikil, berangkal, bongkah. Itu ukurannya yang di sebelah kiri. Jadi semakin ke atas semakin besar. Dari lempung, lanau, kemudian pasir sangat halus, kemudian pasir halus, kemudian pasir sedang, kasar, sangat kasar, kerikil, rakal, berangkal, bongkah. Nah, ini dari segi jenis lapukannya juga ada lapukan mekanis, kemudian lapukan
kimia. Transportasinya tadi sudah disebutkan bahwa ada transportasinya bisa air, bisa udara, atau bisa angin. Nah, kita lanjut ke komposisi dari batuan beku, ya, yaitu butirannya plastik, ya. Jadi untuk yang green, kemudian untuk yang matrik dia lebih halus, kemudian semen lebih halus lagi. Nah, kemudian bentuk butirnya juga diperhatikan. Kira-kira apa manfaat kita untuk mengetahui bentuk butirnya? Bisa menjawab, Pak, Ya, untuk mengetahui seberapa jauh batu sedimen tersebut tererosi, Pak. Ya, betul. Jadi seberapa jauh batuan itu dari sumbernya, ya, dari sand provenance. Ya, ini yang dimaksud adalah ada batuan sumbernya, provenance-nya, kemudian ada pelapukan, ya, kimiawi, secara kemudian terkena pengaruh berukuran lebih halus gitu, ya, karena transportasinya jauh, kemudian tersedimentasi, kemudian terdiagenesa. Ini kalau kita melakukan deskripsi, ya, nanti saya akan membawakan seri 3 buku yang untuk rekan-rekan pelajari apabila nanti ada kegiatan di lapangan. Ya, ada yang masih bingung antara sedimen plastik dan non-plastik? Sepertinya belum ada. Recording stopped. Permisi, Pak, mohon maaf. Suara Bapak tidak terdengar, Pak. Ya, ini adalah cara deskripsi dari batuan sedimen plastik, ya. Jadi pertama ketika kita mendapatkan satu batuan, ya, pastikan itu batuan sedimen atau batuan beku. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bedanya antara sedimen dan batuan beku. Kemudian kalau dia memang batuan sedimen, apakah dia karbonatan atau karbonan? Ada yang tahu bagaimana membedakan karbonatan dan karbonan atau sedimen yang non-karbonatan, non-karbonan?
Siapa yang mau menjelaskan apa sih yang dipakai kalau untuk tahu ini karbonatan enggak? Apa karbonatan? Sudah ada yang pernah dengar nggak batuan karbonatan itu apa? Coba Ceca, Seka, Ceca. Iya Pak, jadi Ya, batuan karbonatan ya Pak. ya apa itu karbonatan? Batuan karbonatan. Apa batuan karbonatan? Ini Pak, yang memiliki kandungan mineral karbonat lebih dari 50% Pak. Apa itu karbonat? Apa karbonat, Ceka? Tahunya kita, oh ini karbonat. Gimana tahunya? Misalnya Ceka pergi ke lapangan, terus tahu ini karbonat nggak ya? Izin menjawab Pak. Izin menjawab. Pakai asam HCl Pak. Coba Faiz dulu. Pakai asam HCl Pak. Ntar dia keluar asap gitu Pak. Kenapa? Pakai asam HCl. Kalau Dia pas pakai- ditetesin dia batunya bakal ngeluarin asap gitu Pak. Batuannya akan kenapa? Mengeluarkan asap. Mengeluarkan asap. Kenapa mengeluarkan asap? Nggak tahu Pak, dikasih tahu kemarin kayak gitu Pak. Kasih tahu siapa? Kasih tahu siapa? Ya, berasap. Nah, kebakar dong. Maaf Bapak, kalau batuan yang mengandung karbonat itu kalau pas dikasih asam klorida kayak menghasilkan buih-buih gitu nggak sih Pak? Ya, kenapa itu kira-kira? Ya, makanya saya tanya dulu, batuan karbonat itu apa? Karena ada oksigen ya, Pak. Apa batuan karbonat? Ayo, pengertian batuan karbonat itu apa? Ya, batuan karbonat itu apa? Batuan yang kalau dikasih HCl bereaksi, berbuih atau berasap. Tapi apa itu batuan karbonat? Kenapa dia dikasih HCl berbuih atau berasap? Karena mengandung batuan itu mengandung mineral karbonat ya, Pak. Ya, apa itu mineral karbonat? Kemarin kita udah bahas ya, mineral karbonat. Apa mineral karbonat? TaC, Karbonat. Ya? TaCO3 bukan? Ya, jadi tidak usah banyak-banyak ya, tidak harus sampai 50%. Kalau yang mengandung mengandung kalsium karbonat lebih dari 50% itu kita sebut dengan batu gamping ya. Nah, sehingga kalau yang kurang dari itu kita nyebutnya masih karbonatan ya. Nah, makanya waktu pertama kita di form klasifikasi ini pertama kita bedakan apakah dia karbonatan, mengandung karbonat, atau dia karbonan. Karbonan itu mengandung karbon, ya, mengandung arang-arang. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngetesnya gimana? Kita kasih HCl. Kalau dia berbuih, dia karbonatan. Kemudian itu di lapangan ya. Jadi karena kita di lapangan itu sulit membedakan antara plagioklas dengan karbonat atau antara batuan kuarsa dengan karbon kalsit itu susah. Jadi kita hanya pakai HCl saja untuk membedakan. Nah, setelah kita tahu batuan karbonat dan batuan karbonan, oh ini bukan karbonat, ini bukan karbonan. Karena kalau dia masuk karbonatan, nanti ada klasifikasinya batuan karbonat. Nah, kalau misalnya dia tidak karbonatan, dia masuk klasifikasi.
Nah, kemudian dari situ selanjutnya kalau dia memang plastik bukan karbonat, maka kita masuk ke fragmennya bagaimana. Kemudian kuarsanya bentuknya bagaimana, kemudian apakah ada litiknya atau batuan lain enggak, ada feldsparnya enggak, dan seterusnya. Kemudian semennya apa, apakah karbonat, silika, dan seterusnya, apa semennya, gitu ya. Kemudian matriksnya apa, matriksnya apakah pasir, lanau, lempung, dan seterusnya. Kemudian warna, kemudian mineral yang lain, kemudian apakah ada fosilnya atau tidak, kemudian struktur sedimennya apa, apakah ada lapisannya, ada gradient beddingnya, ada laminasi. Ya. Kemudian porositasnya seperti apa, kemudian selanjutnya komponennya apa saja, ya, kekompakannya seperti apa, komponennya. Nah, dari sini agak berbeda dengan batuan beku, ya. Batuan beku kita warna, kemudian kita lihat warnanya seperti apa, kemudian interlockingnya seperti apa, apakah semua kristal atau non kristal, kemudian kita lihat strukturnya yang ada apa, komposisinya apa. Itu batuan beku. Tapi kalau sedimen ini kita dari percampuran apakah ada karbonatan, apa karbonan, atau fragmennya pembentuknya apa, kemudian semen dan seterusnya. Ada pertanyaan di klasifikasi deskripsi batuan sedimen? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Selain menggunakan HCl apa lagi, Pak? Gimana? Selain menggunakan HCl, cara ngeceknya pakai apa lagi, Pak? Nah, untuk karbonat, dia selain HCl itu kan diencerkan ya. Kemudian dia cari asam yang agak kuat. Misalnya, oh saya nggak bisa Pak beli HCl karena dilarang, itu harus di lab. Anda bisa pakai apa? Yang di rumah sering dipakai? Cuka, Pak. Asam Cuka. cuka bisa nggak? Nggak bisa kalau cuka. Cuka asam ketemu. Bukan asam cuka yang dipakai. Pernah dengar Porstek? Porstek pembersih lantai. Ada yang pernah membantu membersihkan lantai pakai Porstek? Kayak Baiklin gitu, Pak. Hah? Kayak Baiklin gitu, Pak. Porstek. Yang untuk membersihkan semen, membersihkan lantai gitu, Porstek namanya. Nah, itu dia bahannya hampir sama dengan HCl. Ya, biasanya digosok semen itu kan bahannya karbonat ya. Batu gamping bahannya. Sehingga kalau toko bangunan gitu kita mereka sedang bangun, kemudian misalnya di keramiknya kecipratan semen basah mengering, nah itu tinggal siram pakai Porstek. Itu adalah asam yang biasa, asam klorida yang digunakan untuk biasanya menguji juga. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sudah terbiasa melihat kalsit, melihat batu gamping, nanti akan terbiasa tidak usah pakai HCl lagi, ya. Jadi bagaimana lihat, oh ini kalsit, kekerasannya sekian, berarti dia kalsit. Oh ini kuarsa, kekerasannya 7, nah, itu tidak perlu lagi pakai HCl. Ini untuk di lapangan aja ya, HCl ini. Kalau untuk di lab kita bisa pakai petrografi. Kalau dia banyak cangkangnya, berarti dia mengandung karbonat. Dia banyak terumbunya, dia mengandung karbonat. Ya, nanti kita lihat di klasifikasi batuan karbonat. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kemudian kita masuk tadi. Kalau kita lihat tadi ada batuan
plastik itu terdiri dari lempung, lanau, pasir, kemudian kerikil, kerakal, berangkal, bongkah, gitu ya. Atau kita sebutnya bahasa Inggrisnya dari clay, kemudian silt, claystone, atau kemudian siltstone, kemudian sandstone, kemudian naik lagi menjadi gravel. Gravel dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kemudian klasifikasi batu pasir. Nah, ini cukup banyak yang membuat klasifikasi. Nah, tapi kita biasanya menggunakan klasifikasi yang sederhana dari ukuran butir. Ukuran butir kita tahu bahwa itu pasir, lanau, lempung. Kemudian bagaimana tingkat kematangannya, apa komposisinya, dan seterusnya. Nah, dari itulah kita akan menamakan batuan, terutama dari ukuran butir dan komposisi. Ya. Ini adalah klasifikasi, jadi Patty John membuat suatu klasifikasi untuk batu pasir khusus. Jadi ada yang namanya arenit, ada yang namanya wake, ya. Ini pembagiannya oleh Falk, kemudian sudah dikembangkan lagi oleh Patty John. Ini menggunakan diagramnya. Ada yang tahu bagaimana menggunakan diagram ini? Ayo, ada yang tahu bagaimana menggunakan diagram ini? Ini adalah diagram khusus batu pasir ya, yang dikeluarkan oleh Dot sampai dimodifikasi oleh Patty John. Ayo silakan, siapa yang mau berlatih menggunakan diagram ini? Halo. Ya, silakan. Maaf Pak, belum paham Pak. Belum paham, ya. Klasifikasi ini digunakan dari sama seperti tadi ya. Jadi ada key ini apa? Kuarsa. F, Feldspar. feldspar. RF, apa RF? Ayo, apa? Apa RF? Rock fragment, ya. Jadi bisa jadi bahwa fragmennya itu berupa batuan. Nah, ini adalah komposisinya. Jadi ada selalu patokannya adalah kuarsanya berapa, kemudian feldspatoidnya berapa, kemudian rock fragmentnya berapa. Ini, jadi 3 ini yang dijadikan patokan. Kemudian kalau dia komposisinya sennya, nah ini ada sen ya, sennya persen
fragmennya lebih dari 12,5%. Artinya kasar-kasar semua, ya. Ini kasar-kasar semua, maka kita gunakan nama misalnya litik arenit, kemudian arkos arenit gitu ya. Kemudian quartz arenit, kemudian subarkos arenit. Itu kalau di depan. Kalau komposisi kasarnya lebih dari 12,5. Nah, kalau misalnya antara ini kurang dari 12,5 ukuran butir yang kasar, maka dia menggunakan wax, ya. Jadi tetap sama quartz wax, litik wax, feldspathik wax gitu ya. Kemudian mengecil lagi, dia semakin halus butirnya adalah semakin ke sana ya. Ini semakin halus. Jadi sampai sini halus sekali. Di sini kita nyebutnya sand, kemudian di sini grey, kemudian di sini semakin halus sudah menjadi matte. Sehingga yang di ujung ini dia tinggal mudstone saja, tidak perlu menunggu siapa sih. Ya. Ada yang masih bingung? Silakan. Ini hujannya semakin deras. Ada yang masih bingung klasifikasi ini? Jadi Jadi ikuti dulu arenitnya ya. Dari kalau misalnya fragmennya lebih dari 12,5%, maka nyebutnya ada arenit gitu ya. Quartz arenit, arkos arenit, litik arenit. Kemudian kalau dia masuk ke wax, ya, ini bisa arkosik wax, kemudian litik wax, kemudian ada di sini untuk yang paling kasar semuanya pakai arenit, kemudian yang sedang pakai wax, kemudian yang halus pakai matte. Itu penambahannya di awal atau di akhir, Pak? Gimana? Penambahan-penambahannya. Yang kayak arenit, wax sama rocket grey-nya. Itu di awal akhir. atau di akhir? Di akhir semua ya, Pak? Di akhir semua. Misalnya arkos depannya. Arkos itu dominan feldspar ya. Kalau dia dominan feldspar maka kita namakan arkos. Jadi namanya kalau di sini arkos arenit. Kemudian kalau dia lebih halus, matriks fragmennya kurang dari 12,5, ya nyebutnya arkos wax. Nah, kalau misalnya dia litik, dia nyebutnya litik arenit. Kemudian di sini litik wax. Ada yang masih bingung kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa di matte ini tidak ada lagi kuarsa, feldspar, dan rock fragment? Ada nggak yang tahu kenapa kok arenit pakai, kemudian wax masih pakai, kemudian kok matte-nya nggak dipakein key, F, dan rock fragment? Kenapa kira-kira? Ayo. Ayo yang di belakang-belakang. Kevin, Arka. Kevin. Ayo, Kevin. Kenapa matte-nya nggak dipakein quartz, feldspar, dan rock fragment? Ayo, Kevin. Ayo. Kenapa matte-nya nggak dipakein? Kok arenit dipakein Ki, F, R, F,
kok yang mat nggak dipakai? Kenapa kira-kira? Ayo. Ayo, kenapa ini yang belakang nggak dipakein? Izin menjawab Pak, Ya, mungkin silakan. posisinya tidak mengandung key F dan RF Pak. Kenapa? Tidak, Mudstone itu komposisinya tidak mengandung key F dan RF. Terus dia mengandung apa? Kandungannya lumpur karbonat Pak. Kan nggak harus karbonat ya, bisa lumpur biasa. Nah, kenapa Marsun tidak dipakein Ki F dan RP? Karena dia ukuran butirnya sudah sangat halus. Ya, jadi sudah nggak bisa lagi itu kita ngelihat mana kuarsa, mana feldspar, mana rock fragment, karena dia ukuran butirnya sangat kecil, ya, sangat halus sehingga ya sudah, yang penting dia halus, homogen, yaitu namanya mudstone. Ya. Ada pertanyaan? Ayo, biar nggak satu arah. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau mudstone itu kan sangat kecil dan tidak bisa ini ya Pak, maksudnya Ya. dilihat gitu ada itunya. Tapi kira-kira bisa nggak sih Pak, kayak kita melakukan penelitian dengan cara apa gitu Pak, agar kita tahu kalau misalnya itu ada kandungan apanya atau gitu Pak? Kayak kuarsanya gitu Pak. Sudah? Bisa nggak sih Pak? Kayak kita bisa nggak mencari tahu gitu Pak, kayak ini lebih banyak kuarsa atau fosfornya atau gimana gitu Pak? Ya, bisa nggak kita tahu ini kuarsa, apa feldspar gitu ya. Umumnya kalau mudstone itu ukuran butirnya sudah 1/250, ukuran butirnya kecil sekali ya mudstone ya. 0,0125 ukuran butirnya milimeter. Nah, jadi walaupun kita pakai mikroskop, kita biasanya kan menggunakan scanning elektron mikroskop ya. Nah, itu kalau kita scan juga nggak kelihatan perut detailnya. Ya. Nggak kelihatan ukuran detailnya. Walaupun kita pakai mikroskop yang sudah canggih. Nah, tapi kalau dia masih kelihatan, berarti dia masih pasir yang sangat halus. Tapi kalau sudah mat, dia kayak tepung itu, nah kita susah sudah lihatnya. Sehingga dia susah kita bedakan apakah dia feldspar, kuarsa, ataupun rock fragment yang hancur menjadi kecil-kecil sekali. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, jadi kalau dia masih kasar, kemungkinan dia masih sand, arenit, atau sandy arenit, atau yang wax. Ya. Kalau sudah mat, dia sudah sangat halus. Oke, ada yang masih bingung dengan diagram ini? Ya, lanjut. Cukup Pak, lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Tuh, udah, terima kasih. Ya, ini klasifikasinya. Jadi dasar dari klasifikasi batuan sedimen batu pasir ini adalah klasifikasinya DOT ini ya. Jadi menggunakan kuarsa, feldspar, dan rock fragment, dan ukuran butirnya. Kembali ukuran butirnya yang kita pakai adalah di
yang di awal ini ya. Jadi untuk Lanao itu di bawah 125 mm ya. Jadi kalau dia lebih dari 256 mm kita sebut bongkah. Kemudian ini kabel, pebble, granul gitu ya, kerikil. Nah, udah masuk ke very coarse atau pasir kasar, kemudian pasir sedang, pasir halus, kemudian pasir sangat halus, kemudian masuk ke lanau dan masuk ke lempung atau mat. Ya, jadi ukurannya sudah kecil sekali. Oke, sampai di sini batuan sedimen. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. cukupkan ya. Sudah nggak berasa 1,5 jam. Untuk praktikumnya yang minggu ini kita ganti dulu dengan webinar ya. Nanti saya share flyernya ya. Nanti minggu depan kita mulai offline, kita mulai praktek offline ya. Jadi mulai minggu depan kita ini sudah balik ke Jabodetabek semua ya. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah bisa offline berarti ya. Bisa, Pak. Oke, mulai minggu depan kita akan offline, jadi mudah-mudahan kita bisa langsung praktek batuannya pada saat praktikum sehingga tujuan dari perkuliahan mineralogi petrologi bisa lebih jelas. Baik, rekan-rekan semua, jadi saya kira kita cukupkan ya kuliah pada sore hari ini karena sudah 1,5 jam juga. Saya sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan mendapatkan pahala sesuai dengan tujuan dari ibadah. Amin. Baik, saya kira kita cukupkan. Saya minta semuanya membuka kamera untuk saya ambil screenshot. Dede, mana Dede Akmal? Ini ada yang bertiga. Latuf bertiga ya? Askar, Iya Pak, bertiga Pak. Iya Pak, HP-nya mati Pak. di mana ini? Di kosan Izin Pak, Di kos. saya berdua dengan Husin Sodik Pak. HP Husin mati Pak. Oke. Baik, saya ambil screenshotnya ya. Yang pertama di saya ada dua layar. Yang kedua baik. Sudah
Jadi saya kira kita cukupkan kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.